pula atau yang ingin memperbaiki bacaannya, di antara cara yang terbaik adalah dikala setiap kali kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, maka berbacalah di depan cermin. Sebelum kita membaca di depan guru, kita lihat dulu bagaimana lidah kita baca dengan i'rabnya. Itu disebut dengan i'rab Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus ada tasmi'. Makanya Nabi SAW juga tadarus Al-Quran bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau seandainya itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi adalah orang yang paling fasih, bahasa Nabi adalah yang paling bagus, lisan Nabi adalah yang paling bagus, yang paling jelas, paling bagus bacaannya. Nabi SAW kalau baca Al-Quran ikhwatul Islam sangat indah sekali. Tapi Nabi SAW tetap tadarus. Makanya kalimat tadarus itu artinya adalah satu membaca, satu memperbaiki dengan i'rabnya, yaitu dengan huruf-hurufnya. Maka mulailah belajar dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sebelum kita mengucapkan ini, belajar dulu tentang ta'awudz. Bagaimana kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Itulah disebut dengan i'rabul Quran, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran, dan itu kewajiban kaum muslimin. Ingat ikhwatul Islam, apabila kita membaca Al-Quran dengan i'rabnya, kalau kita salah, maka untuk kita dua pahala. Wa yatata'ta fi, yatata'ta itu artinya bisa jadi terbata-bata, atau dapat satu huruf hilang huruf yang lain, yatata'ta namanya. Atau dia terbata-bata lisannya, karena membaca Al-Quran itu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Cukuplah dikala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk membaca Al-Quran, bahwa itu adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya. Karena dikala kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatul Islam, kenapa kita tidak bisa menguasai Al-Quran? Al-Quran yang menguasai kita, agar kita selalu belajar Al-Quran sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara salah satu karunia yang sangat luar biasa, dikala kita belajar Al-Quran dan kita tidak pernah hafal, alhamdulillah. Dikala kita tidak pernah pandai-pandai, alhamdulillah. Karena kalau kita sudah merasa pandai dan pintar, kita tidak lagi mau belajar. Dan itu bukan yang diinginkan oleh Al-Quran. Yang diinginkan oleh Al-Quran adalah bagaimana kita selalu belajar, bagaimana kita selalu membaca. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam muqaddimahnya, wa khairu jalisin la yumallu hadithu. Sesungguhnya teman yang paling baik untuk dijadikan berkawan, yang tidak akan pernah membosankan, adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tadarus. Jadi tadarus itu artinya membaca Al-Quran dengan i'rabnya. Yang satu membaca, yang satu memperbaiki, baru disebut dengan tadarus. Kalau tidak seperti ini, maka tidak tadarus namanya. Bisa jadi qiraah, atau bisa jadi tartil, atau bisa jadi membaca biasa. Sedangkan istilah-istilah tadarus yang biasanya dihidupkan oleh kaum muslimin di bulan-bulan Ramadan, maka itu yang satu mendengarkan, yang satu membaca. Setiap kali mereka salah di dalam membacanya, maka ada yang memperbaikinya. Artinya dalam tadarus harus ada guru yang memperbaiki bacaan, baru disebut dengan istilah tadarus. Karena tadarus diambil dari kata-kata tadaras. Kalimat di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam, kalau bertambah satu huruf, maka bertambah maknanya. Seperti misalnya daraba. Daraba itu artinya memukul. Kalau kita tambah satu huruf, daraba, itu bukan lagi memukul artinya, tapi saling memukul. Saling, ada salingnya. Begitu juga misalnya lamasa, menyentuh. Tapi kalau sudah lamasa, saling bersentuhan. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, au lamastumun nisa. Maka lamastumun nisa, atau kalau menyentuh perempuan, yang membatalkan wudhu itu bukan menyentuh perempuan, tapi saling bersentuhan. Karena kalimatnya lamastum, panjang, ada tambahan huruf, au lamastumun nisa. Begitu juga tadaras, ada huruf alifnya, darosa. Kemudian tadarasa, tada, ada huruf alifnya, tadarus. Makanya bacanya tadarus, artinya saling memperbaiki bacaan. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi bahasa Arab ada tambahan makna. Kalau ditambah dengan syiddah, itu lain lagi artinya. Misalnya tawafa, arti tawafa itu tawaf. Kemudian kalau kita tambah syiddah, tawafa, artinya banyak melakukan tawaf. Seperti misalnya hamida, humida, artinya dipuji. Kalau ditambah syiddah, humida, artinya yang banyak dipuji. Dan itulah nama untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Apa arti Muhammad? Jangan katakan yang terpuji.
Apa arti Muhammad? Yang banyak. Baru tadi kita sebutkan yang banyak dipuji. Berbeza antara yang dipuji dengan yang banyak dipuji. Muhammadun artinya yang banyak dipuji. Artinya apabila ada orang yang berselawat kepada Nabi satu kali, berarti mereka belum lagi memuji Nabi SAW, sampai mereka mengucapkannya berkali-kali sesuai dengan nama Nabi Muhammadun, yang banyak dipuji. Dari mana kalimat banyak? Dari syiddah. Muhammadun ada tambahannya, karena hukum asalnya mim ha mim dal. Kemudian huruf mimnya jadi double, dua, ada tambahan makna. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur bagi kita bersama, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan katakan berselawat, perbanyaklah berselawat. Dari mana kata perbanyak? Huruf syiddah, sallu wa sallimu. Apa artinya? Apa arti sallimu? Perbanyak salam. Perbanyak, baru saya. Jangan mengucapkan, bukan salam, tapi perbanyaklah mengucapkan salam. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat dan perbanyaklah mengucapkan salam. Dari mana kalimat ini? Dari sallu, dari sallimu. Karena ada tambahan huruf, ada tambahan makna. Begitu juga dengan tadarus. Tadarus itu hukum asalnya darasa, atau ditambah huruf yang pertama darasa, kemudian tambah alif, maka maknanya artinya saling memperbaiki bacaan. Kalau kita belum melakukan ini di bulan Ramadan, maka jangan kita katakan kita sedang bertadarus, tapi katakan kita sedang qiraah, kita sedang membaca Al-Quran, bukan tadarus Al-Quran. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, untuk baginda Rasulullah SAW, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salatu wassalam fayudarisul Quran. Di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Jadi yang membimbing Nabi SAW membaca Al-Quran adalah malaikat Jibril. Maka di sini ikhwatul Islam ada salah satu riwayat ya, yang semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, tentang bagaimana Nabi SAW tadarus Al-Quran setiap tahunnya. Kemudian tahun terakhir Nabi SAW, karena Nabi SAW berada di kota Madinah pas 10 tahun, tidak lebih tidak kurang. Nabi SAW datang ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Itu adalah hari kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Kemudian Nabi meninggalkan umatnya, meninggalkan sahabatnya, meninggalkan Madinah secara kehidupan dunia juga di waktu yang sama, hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan kita selalu menyebutkan hari Senin itu ikhwatul Islam adalah hari yang memiliki nilai sejarah dengan Nabi SAW. Hari Senin, hari Nabi dilahirkan. Kemudian dengannya Nabi SAW berpuasa. Makanya apabila ada orang yang ingin memperingati hari kelahiran Nabi, boleh atau tidak? Silakan, tidak menjadi masalah. Tapi ingat, dengan berpuasa setiap hari Seninnya. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Maka Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka dari situlah muncul puasa Senin dan Kamis. Hari Senin karena hari kelahiran Nabi. Hari Kamis adalah hari karena amalan kita akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hari Senin. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari lahir Nabi, karena Nabi itu lahir ikhwatul Islam, yang pasti itu hanya 2 sahaja. Sisanya terjadi perbezaan yang sangat banyak di kalangan para ulama. Namun yang pasti dan yang ijma' hanya 2. Yang pertama harinya, yaitu hari Senin. Yang kedua tahunnya, yaitu tahun gajah. Sisanya tidak ada yang sepakat. Tanggalnya berbeza, ada yang menyebutkan tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal 11, ada yang menyebutkan tanggal 8. Bulannya pun berbeza, ada yang menyebutkan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Karena memang di kala Nabi dilahirkan, belum lagi ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu baru ada setelah Nabi hijrah, makanya disebut dengan hijrah. Hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Berapa umur Nabi di kala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah? 58 atau 59? 58, 53. Nabi berdakwah menjadi Nabi umur 40 tahun,
berdakwah di Mekah 13 tahun. Artinya Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah umurnya 53 tahun. Hijriah sudah ada pada waktu itu atau belum? Hijriah sudah ada atau belum? Belum lagi. Kapan Hijriah ada? Dikala Nabi berada di kota Madinah. Makanya disebut dengan Hijriah, dihitung dari hijrah. Artinya berarti kita harus kembali 53 tahun lagi, sehingga wajar terjadi perbezaan di antara kalangan para ulama. Makanya tidak ada yang sepakat kapanlah hari lahir Nabi kecuali dua. Yang pertama hari Senin sesuai dengan hadis Nabi, yang kedua Amul Fil sesuai dengan kesepakatan para ulama sejarah. Sedangkan yang lainnya mereka terjadi perbezaan yang sangat kuat. Minimal para ulama itu ada 8 perbezaannya kapan mereka berbeza tanggalnya dan berbeza pula bulannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Sehingga kalau ada yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka berpuasalah setiap hari Senin. Kemudian hari Senin itu juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam sambungan hadis ini. Hari Senin itu juga adalah hari di mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi. Dikala datang malaikat Jibril, dan Nabi tidaklah melihat malaikat Jibril kecuali 2 kali sahaja dalam bentuk aslinya. Yang pertama dikala pertama kali menerima wahyu. Makanya dikala Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba datang makhluk yang Nabi tidak pernah kenal sebelumnya, sehingga tiba-tiba Nabi menggigil. Wajar ikhwatul Islam. Jangankan yang demikian, kita saja kalau lewat di malam hari di perkuburan, apa yang terjadi? Kita takut, menggigil. Coba bayangkan Nabi di Gua Hira, di tempat yang tinggi, tiba-tiba datang makhluk. Bahkan Nabi melihat makhluk ada di antara langit dan bumi yang duduk di atas kursi. Makanya Nabi keluar sampai di rumah, Nabi SAW mengatakan zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni. Kemudian Nabi menceritakan sambil menggigil kepada ibunda Aisyah masalah besar. Dan disitulah dilihat bagaimana Allah sengaja memilihkan Khadijah menjadi istri Nabi SAW. Kenapa demikian? Dikala Nabi ada masalah sampai di rumah, Khadijah lah yang menghilangkan masalah Nabi. Yang datang itu pasti yang terbaik, wahai suamiku. Kenapa? Engkau yang terbaik, engkau paling jujur dalam bicara, engkau suka menolong. Disebutkan sifat mulia Nabi. Sehingga agar kita tahu Khadijah lebih tua dari Nabi SAW, dan dialah yang selalu meredakan masalah-masalah yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ada masalah, kemudian kalau kita pulang, masalah bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang ya? Alhamdulillah. Kalau seandainya demikian, berarti lebih tua istrinya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, agar kita tahu Nabi tidak tahu siapa yang datang. Nabi tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Dari mana Nabi kenal sebelumnya? Tidak tahu. Kemudian tiba-tiba pulang menggigil. Makanya Nabi langsung mengatakan dia siruni. Khadijah bertanya apa yang terjadi. Diceritakan oleh Nabi. Kemudian Khadijah menenangkan Nabi, engkau pasti dijaga. Kenapa? Engkau paling mulia akhlaknya, paling jujur berbicara. Disebutkan semua sifat Nabi, baru tenang Rasulullah SAW. Khadijah itu adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih tua dari Nabi, karena Nabi akan menghadapi masa-masa yang begitu sulit. Kemudian ikhwatul Islam, hari Senin itu adalah hari di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian hari Senin itu pula hari di mana Nabi sampai di kota Madinah. Jadi sampainya Nabi di kota Madinah juga hari Senin. Hari Senin itu pula lah Nabi dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya meninggalkan dunia. Itu juga terjadi di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kedatangan Nabi di kota Madinah juga di bulan Rabiul Awal. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah satu hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Inna kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'a. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa akhir Nabi, atau dikala Nabi hendak meninggal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi tidak disepakati. Kalau hari wafatnya Nabi, semua sepakat, perbezaannya hanya 2. Dan itu tipis sekali. Ada mengatakan tanggal 11, ada mengatakan tanggal 12. Itu saja perbezaannya. Tapi bulannya sama, yaitu bulan Rabiul Awal, tanggal 12 atau tanggal 11. Kemudian sebelumnya Nabi SAW merasakan sakit yang begitu berat dirasakan oleh Nabi SAW. Dan sakit berat tersebut yang paling berat bagi Nabi adalah 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat di hari Khamis, di hari Isnin. Nah, sakit berat itu dirasakan oleh Nabi di hari Khamis.
hari Kamis atau hari Khamis itu adalah hari yang paling berat. Makanya Abdullah bin Abbas setiap kali bertemu dengan hari Kamis, dia menyebutkan Yaumul Khamis, hari Kamis. Tahukah kalian apa itu hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari terakhir Nabi bertemu dengan sahabat-sahabatnya, menjadi imam di dalam Masjid Nabawi. Setelahnya Nabi tidak pernah lagi jadi imam untuk selama-lamanya. Salat maghrib petang Kamis itu adalah kali terakhir Nabi menjadi imam. Di waktu Isyanya Nabi tidak lagi menjadi imam sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari Kamis itu adalah hari yang paling berat dirasakan oleh Nabi, dan paling berat dirasakan oleh sahabat Nabi, karena mereka sudah mulai hilang sosok yang paling mereka cintai, baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tidak lagi bisa keluar dari rumahnya. Bahkan Nabi tidak lagi bisa berdiri, tidak bisa lagi duduk dan berdiri kecuali dengan bantuan. Dan Nabi lebih sering pingsannya, tidak sadarkan diri daripada sadarkan diri. Makanya berat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Karena Nabi di kala hari Khamis, di hari Maghrib, di waktu Maghrib Nabi jadi imam. Kemudian Nabi membaca surat Al-Mursalat. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, dikala ingin melakukan salat Isya, Nabi ingin keluar, tiba-tiba Nabi pingsan. Dikala Nabi pingsan, maka para sahabat menunggu, tidak mungkin ada yang jadi imam. Yang imam itu adalah Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi sadar, apa kata Nabi? Nabi meminta bejana yang ada isi air, disiramkan ke muka dan ke tubuh Nabi SAW untuk terasa ringan karena saking panasnya. Nabi kalau panasnya 2 kali lipat dibandingkan dengan panas yang kita rasakan. Kalau kita demam biasanya berapa? 40 kan? Dan itu sudah kita tidak tahan. Kalau Nabi berarti 80. Karena 2 kali lipat. Sehingga Nabi jarang sadar. Kemudian Nabi menyiramkan air di badannya. Setelah itu Nabi bertanya, "Asallan nas, apakah manusia sahabatku sudah salat?" Maka jawaban mereka belum. Mereka sedang menunggu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyiramkan air di badannya. Nabi pingsan lagi. Kemudian dikala Nabi pingsan lagi ikhwatul Islam, maka sahabat menunggu dalam waktu yang lama. Pingsan bukan sebentar. Kemudian setelahnya Nabi kembali bangun. Pertanyaan pertama sama, asallan nas, apakah sahabatku sudah salat? Salat Isya. Jawabannya masih sama. Yang qaldiruna. Mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali menyiramkan air di badannya. Nabi kembali pingsan setelahnya. Sudah 3 kali. Kemudian siuman lagi, bangun lagi. Pertanyaannya masih sama. Apakah manusia sudah salat? Jawabannya juga masih sama. Tidak mungkin kami salat tanpa dirimu ya Rasulullah. Maka Nabi ingin kembali bangkit, menyiramkan air di badannya. Pingsan lagi, sudah 4 kali dalam waktu yang lama. Di kali terakhir ini, di kala Nabi bangun siuman, Nabi merasa tidak mungkin lagi untuk menjadi imam. Sudah 4 kali, waktu hampir habis, Nabi tidak kuat. Di saat itulah Nabi mengatakan, "Mur Aba Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Salat Isya itulah awal pertama kali Abu Bakar menjadi imam menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sakit ini, apa kata ibunda kita Aisyah? Kami istri-istri Nabi yang jumlahnya 9 yang bersama Nabi SAW dan 10 bersama ibunda Maria Al-Qibtiyah. Dan kita selalu menyebutkan perkara ini ikhwatul Islam. Istri Nabi itu 11, 2 meninggal, Khadijah dan Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Ini adalah istri Nabi yang meninggal. Khadijah kita tahu ceritanya, meninggal sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Tahunnya disebut dengan Amul Huzun, hari di mana kesedihan melanda Nabi SAW. Karena tahun ini istri yang paling sayang kepada dirinya, yang mengayominya, yang mendukung dakwahnya meninggal, sebagaimana meninggal pula pamannya. Kemudian yang kedua namanya Zainab binti Khuzaimah, seorang wanita yang panjang tangannya. Arti daripada panjang tangan adalah orang yang paling rajin bersedekah, sehingga dia diberikan gelar kepadanya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dan Nabi mengatakan yang pertama kali meninggal di antara kalian wahai istriku adalah orang yang paling panjang tangannya. Kemudian istri Nabi mengukur siapa yang paling panjang tangannya. Nah, ada yang panjang tangannya sama, semuanya sama. Kemudian tiba-tiba yang meninggal adalah Zainab. Kemudian dari situlah mereka tahu makna panjang tangan itu adalah yang sering mengulurkan, membantu orang lain dengan sedekahnya. Maka disebut dengan Ummul Masakin. Kemudian yang tersisa adalah Saudah. Kemudian Aisyah, Hafsah, Safiyah,
Ummu Salamah, namanya Hindun. Ummu Habibah, namanya Ramlah. Maimunah, Zainab binti Jahash yang kedua. Kemudian Juwairiyah, 9. Ada yang menambah Maria Al-Qibtiyah, yaitu ibunya Ibrahim, putra Nabi yang terakhir, namanya Ibrahim, yang meninggal dikala dia masih kecil. Dan semua putra Nabi meninggal di waktu kecil, dan dia dikuburkan di kuburan Baqi' sini. Maka disebutkan oleh para ulama sehingga jumlah mereka akhirnya 10. Itulah keluarga Nabi SAW yang selalu berkumpul bersama Nabi di hari-hari terakhir baginda Rasulullah SAW. Siapa yang bisa mengulang nama istri Nabi? Ada? Baik, nanti dihafal ya. Karena supaya kita tidak jadi anak durhaka. Karena istri Nabi itu adalah ibu kita, ibunya orang-orang yang beriman. Bukankah mereka dipanggil Ummahatul Mukminin? Iya atau tidak? Ummahatul Mukminin berarti mereka adalah ibu kita. Mereka ibu kita, kita anaknya. Secara hukum agama, berarti orang yang tidak hafal nama ibunya, nggak ada lagi nama yang paling bagus kecuali anak. Saya tidak mau jadi anak durhaka, makanya saya menghafal namanya. Nanti dihafal ya, supaya tidak jadi anak durhaka. Tadi Pak Islam. Nah, mereka 10 orang ini berkumpul bersama Nabi dikala Nabi sakit 5 hari terakhir tadi. Kemudian apa kata Ibunda Aisyah? Lam tughadir minna wahidah. Tidak ada satu pun di antara kami yang meninggalkan Nabi. Nabi berada di rumah Aisyah, tapi semua istri Nabi berada di sana menemani Nabi SAW. Tiba-tiba datang Fatimah sedang berjalan. Wallahi ma tahfa misyatuha min misyati Rasulullah SAW. Fatimah itu orang yang paling dicintai oleh Nabi, satu-satunya putri yang tersisa. Makanya bagi kita yang mungkin mendapatkan masalah musibah, ketahuilah ikhwatul Islam, orang yang paling berat musibahnya adalah baginda Rasulullah SAW. Nabi lahir dalam keadaan yatim, meninggal ibunya berumur 6 tahun, meninggal kakeknya, pamannya, keluarganya, istrinya, meninggal pula anak-anaknya, semua yang laki-laki meninggal di waktu mereka masih kecil, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Meninggal pula putrinya semuanya, kecuali Fatimah. Semua putri yang meninggal dikala berumur 25 tahun, 23 tahun, 29 tahun, semuanya. Bukankah itu merupakan musibah yang paling berat? Semua keluarga Nabi meninggal, kecuali Fatimah. Sehingga puncak sayangnya Nabi kepada Fatimah, karena dia yang tersisa. Fatimah paling dicintai oleh Nabi, karena memang Nabi tidak lagi punya putri yang lain. Semuanya sudah meninggal, sehingga Nabi mengatakan Fatimah bin'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Sehingga siapapun yang membuat Fatimah bahagia, seolah-olah telah membuat Nabi bahagia. Kalau membuat Fatimah sedih, berarti membuat Nabi sedih. Maka tanggung jawab besar ada pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia suaminya. Makanya kalau masalah apapun terjadi di ikhwatul Islam, itu Nabi SAW membantu penyelesaiannya. Karena mereka, Ali bin Abi Thalib anak angkatnya, Ali bin Abi Thalib sepupunya. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dijaga, dikasuh oleh Nabi SAW, tinggal bersama Nabi. Dan Fatimah adalah putri Nabi. Kemudian pada akhirnya mereka menikah, sehingga pernikahan mereka, keluarga mereka adalah keluarga yang barokah. Lahir darinya keluarga yang barokah, cucu-cucu Nabi SAW. Bahkan kebanyakan cucu Nabi itu disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama ibunda Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Karena cucu Nabi itu banyak ya, selalu kita menyebutkan cucu Nabi itu ada 8. Cucu Nabi itu ada 8 orang. Nama-namanya cari sendiri. Ruqayyah ada anaknya, Zainab ada anaknya. Yang tidak ada anak itu hanya Ummu Kulsum. Fatimah juga punya anak, karena putri Nabi 4. Yang tidak punya anak hanya 1, yaitu Ummu Kulsum. 3 sisanya ada cucu semuanya. Maka itu semuanya adalah cucu Rasulullah SAW. Kemudian masuklah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Masuk Fatimah berjalan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Demi Allah, kami tahu kalau yang datang itu adalah Fatimah dari gaya berjalannya. Karena Fatimah ini mirip dengan Nabi. Fatimah itu mirip dengan Nabi, apalagi gaya berjalannya. Bagaimana Nabi berjalan, begitulah jalannya Fatimah. Makanya yang lahir dari Fatimah juga mirip dengan Nabi. Dan yang mirip dengan Nabi itu adalah Hasan dan Husain. Kenapa? Karena adalah dia lahir dari seorang yang mirip dengan Nabi, yaitu Fatimah. Fatimah mirip dengan Nabi karena putrinya. Sehingga Hasan dan Husain juga mirip dengan Nabi karena cucu Nabi SAW. Falamma ra'aha, kemudian ketika Nabi dalam keadaan terbaring sakit melihat Fatimah yang datang, rahaba biha, rahaba qal,
dia menyambut marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasaha an yamini, kita membaca secara cepat saja. Thumma ajlasaha an yamini, kemudian menyuruh Fatimah duduk di bagian kanannya atau an shimali, atau di bagian kirinya. Thumma sarraha fabakat bukaan syadida, kemudian Nabi berbisik dengan Fatimah karena istri Nabi ada di dalam semuanya. Tiba-tiba Fatimah datang. Kalau Fatimah datang, yang lain minggir semuanya. Fatimah ini anak putri Nabi SAW, paling dicintai oleh Nabi. Kemudian Nabi membisikkan di telinganya, sehingga membuat Fatimah betul-betul menangis dengan tangisan yang kuat. Karena di dalamnya tidak ada kecuali perempuan. Istri-istri Nabi dan istri Nabi itu adalah ibu sambung Fatimah semuanya, tidak menjadi masalah. Walaupun ibu sambungnya lebih muda. Karena seperti Aisyah misalnya, Aisyah lebih muda daripada Fatimah, tapi itu adalah ibu sambungnya. Nah, dikala Fatimah ini menangis, didengarkan oleh semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Falamma ra'a husnaha sarrahat thaniyah. Dikala Fatimah sedih, menangis, Nabi kembali berbisik dengan bisikan yang kedua. Kemudian apa yang terjadi? Fa idza hiya qadhat. Maka Fatimah tadinya menangis langsung tertawa. Sehingga istri yang lain terkejut, kaget, apa masalah, apa gerangan? Baru menangis langsung tertawa. Kemudian yang paling penasaran adalah Aisyah, karena dia paling dekat dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Faqultu laha ana min baini nisa'i khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirrin min bainina thumma anti tabkin. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha amma sarraki qalat ma kuntu liubshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirra. Kemudian Fatimah dikala telah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicari, dibuntuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang terjadi? Kami banyak di sana, kamu menangis, kemudian tiba-tiba kamu bersedih. Apa gerangan?" Apa kata Fatimah? "Saya tidak mau memberitahukan, karena ini rahasia antara diriku dengan Nabi." Kalau tidak rahasia, tidak mungkin Nabi membisikkan. Ketika Nabi membisikkan, berarti Nabi tidak mau diketahui oleh siapapun. Berarti itu termasuk rahasia. Makanya kalau ada orang yang bercerita kepada kita dibisikkan, artinya rahasia, jangan dibongkar. Tapi kalau dia tidak membuat rahasia, dia akan menyebutkan kepada siapapun. Ada orang di samping, tidak menjadi masalah. Makanya Nabi SAW dikala membisikkan, maknanya itu adalah rahasia antara Nabi dengan putrinya. Sehingga Aisyah bertanya, apa yang terjadi? Apa kata Fatimah? Aku tidak mungkin membuka rahasia antara diriku dengan Nabi SAW. Kemudian dia kata Islam, falamma tufiya qultu laha, dikala Nabi sudah wafat hari Senin tadi, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, maka Aisyah masih penasaran dengan kejadian yang sebelum wafatnya Nabi SAW. Qultu laha azamtu alayki bima li alayki minal haqqi lamma akhbartani. Aku bertekad wahai Fatimah, demi, artinya antara hubungan kita ibu sambung dengan anak sambung, sebutkan apa yang terjadi dulu antara dirimu dengan Nabi. Apa kata Fatimah? Qalat ammal ana fa'am. Kalau sekarang aku akan memberitahukan, karena Nabi sudah meninggal, berarti tidak ada lagi yang namanya rahasia, harus disampaikan. Sehingga rahasia-rahasia Nabi SAW yang sebelum Nabi atau setelah Nabi meninggal, banyak di antara para sahabat yang menyampaikan. Kenapa demikian? Untuk menyampaikan amanah, karena bisa jadi memberikan manfaat kepada umatnya. Nah, disitulah fa akhbaratni qalat amma hina sarrani fil amri al-awwal fa innahu akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana kull sanah marratan wa innahu qad 'aradani fi hadzal 'am marratain. Inilah pembahasan kita ikhwatul Islam. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, yang pertama kali yang membuat aku menangis, yang membuat aku bersedih adalah karena biasanya Jibril datang kepadaku tadarus Al-Quran, membacakan Al-Quran itu 1 kali dalam 1 tahun. Artinya Nabi SAW bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam itu 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa innahu qad a'radani bihi al-'am marratain. Namun tahun ini, yaitu tahun ke-10 Hijriah, karena Nabi meninggal pada tahun berikutnya, tahun ke-11. Jadi Nabi SAW pada tahun sebelumnya, Jibril itu datang 2 kali kepada Nabi SAW. Biasanya 1 kali, sekarang 2 kali. Maka itu tanda tanya. Wala ara, apa kata Nabi SAW? Wala ara al-ajal illa qad iqtarab. Dan tidaklah aku memaknai daripada kalimat ini atau kedatangan Jibril ini kecuali ajalku sudah dekat. Tahun-tahun sebelumnya hanya 1 kali, karena bisa jadi ada penambahan dalam Al-Quran atau ada pengurangan. Namun tahun ini 2 kali, artinya Al-Quran tidak akan lagi bertambah dan berkurang.
Dan Nabi mengatakan wala ara al-ajal illa qad iktarab. Artinya kalau Al-Quran sudah lengkap, kalau risalah sudah sempurna, kalau agama sudah disampaikan, berarti kalau bahasa kitanya petugasnya sudah tidak ada lagi tugas. Selesai tugas Nabi SAW. Kalau tugas Nabi selesai, apa yang terjadi? Tugas Nabi sudah selesai, maka Nabi akan kembali kepada Sang Pencipta. Selesai tugas Nabi SAW. Makanya kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, dikala Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ayat ini semua tidak hafal. Ketika terjadi haji wada, haji pertama dan haji terakhir pada tahun ke-10 Hijriah, turun di padang Arafah. Dikala Nabi SAW berada di sana, turun ayat ini. Kemudian apa kata Umar? Karena ayat ini adalah kabar gembira sekaligus kabar duka. Apa kabar gembiranya? Agama Islam sudah sempurna dan dijamin kesempurnaannya oleh Allah. Maka disebut al-yawma akmaltu, aku sempurnakan agama. Makanya dalam agama Islam tidak ada penambahan, tidak ada kekurangan. Semuanya merujuk kepada Nabi SAW. Kalau masih kita tambah, ini kan baik, berarti agama belum sempurna. Sama saja kita menuduh ayat ini. Kemudian kabar dukanya apa? Kalau seandainya agama sudah sempurna, sempurna tidak akan ada sempurna kecuali setelahnya kekurangan. Ketika seseorang naik, semakin naik sampai ke puncaknya, dikala seseorang sampai di puncak, apa yang terjadi? Tidak ada pilihan kecuali turun. Dikala gelap, semakin gelap, apa yang terjadi? Tidak ada kecuali, tidak ada lagi gelap setelahnya, kecuali terang akan datang. Dikala puncak kesusahan sudah kita alami, apa yang terjadi setelahnya? Maka kemudahan akan kita dapatkan. Begitu juga dikala agama sudah sempurna, maka tidak ada kata sempurna kecuali setelahnya kurang. Apa kurangnya agama kita ini? Atau kurang yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab? Kurangnya tidak lain tidak bukan dengan kepergian baginda Rasulullah SAW. Karena kalau Nabi sudah wafat, itu adalah tanda hari kiamat. Tidak ada lagi benteng antara kita dengan Dajjal. Fakullun hajiju nafsi, setiap orang akan menjadi benteng bagi dirinya. Maka dikala Umar mengatakan kalimat ini, apa kata Nabi? Sadaqta, engkau benar wahai Umar. Karena kalau sudah sempurna, setelah sempurna apa dibaliknya? Tidak ada lagi kecuali kurang. Apa kurangnya? Artinya Allah akan mengambil putusannya. Nabi SAW sudah menyebutkan ini dikala terjadi haji wada. Sudah disebutkan oleh Nabi SAW dikala ayat ini turun. Kemudian Nabi pulang ke kota Madinah. Sampai di Madinah 2 bulan, 3 bulan atau 2 bulan setengah. Maka disitulah Nabi sakit. Dan di saat itulah Nabi SAW merasakan. Dan salah satunya adalah Al-Quran dibacakan kepada Nabi 2 kali. Artinya tidak sama dengan tahun-tahun berikutnya. Maknanya Al-Quran sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, berarti selesai tugas baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah selesai tugas Nabi, maka Nabi akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan wala aral ajal illa qad iktarab, dan aku tidaklah melihat kecuali ajalku sudah dekat. Kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, fattaqillaha wasbiri, bersabarlah engkau wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah. Fa inni ni'mas salafu ana laki, dan aku adalah generasi terbaik untuk dirimu. Qalat fa bakaitu bukai alladhi ra'aiti, itulah yang menyebabkan kenapa aku menangis. Aku menangis dengan tangisan yang kuat karena Nabi tidak akan sehat lagi. Nabi menyebutkan akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita yang tidak sedih? Tapi istri yang lain tidak tahu, karena harapan para sahabat Nabi akan kembali sedih, kembali kuat, kembali sehat. Itu harapan semuanya. Tapi takdir Allah lain. Dan Fatimah sudah diberitahu oleh Nabi. Fatimah tidak memberitahukan kepada yang lain. Artinya sakit ini adalah sakit yang membawa Nabi akan meninggal. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian Aisyah kembali melanjutkan, itu dikala engkau menangis. Bagaimana pula ceritanya dikala engkau tersenyum? Dikala engkau tertawa? Apa masalahnya? Falamma ra'a jaz'i sarrani tsaniyah, ketika Nabi melihat aku dalam keadaan bersedih, maka Nabi kembali memberikan kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembiranya? Ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Wahai Fatimah, tidakkah engkau suka bahwa engkau akan menjadi pemimpin wanita-wanita di dalam surga? Tentu itu merupakan kabar gembira. Dan kabar gembira yang lainnya, ni'mas salafu ana laki,
dan aku adalah yang terbaik untuk dirimu. Artinya engkau tidak lama lagi akan menyusul diriku. Maka setelah Nabi wafat, 6 bulan setelahnya Fatimah pun meninggal menyusul ayahandanya. Nah, yang bisa kita ambil dari sini ikhwatul Islam adalah masalah tadarus Al-Quran. Masalah tadarus. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril 2 kali menyampaikan Al-Quran di hari tahun-tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu adalah hari kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril, maka Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dermawan itu bukan hanya dalam harta, dermawan dalam kata-kata indah, dermawan dalam kalimat-kalimat baik, dermawan lisan ini mengucapkan zikir, dermawan kita membaca Al-Quran, dermawan kita menyumbang, dermawan kita berbagi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada sebagian orang tidak bisa menyumbang, tidak bisa bersedekah, tapi dia bisa mengatakan kalimat yang baik-baik. Ada sebagian orang yang tidak bisa memberikan berbuka kepada kaum muslimin, tapi dia membantu kaum muslimin untuk berbuka. Itu dermawan namanya. Agar kata dermawan itu kita tidak menyempitkan maknanya. Nah, disebutkan di sini ikhwatul Islam, karrihil mursalah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ar-rih artinya angin, al-mursalah itu artinya angin yang bertiup. Artinya sekencang-kencang angin bertiup lebih kencang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menceritakan bagaimana bukti kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan di antara adab-adab ikhwatul Islam yang bisa kita ambil pelajaran darinya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cukupkan sampai di sini, dan mungkin kita akan membacakan beberapa pertanyaan kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menjawabnya. Kapan seseorang dikatakan bisa atau tidak boleh membaca Al-Quran sendiri tanpa guru? Ikhwatul Islam, membaca Al-Quran itu kalau kita seorang, karena kalau kita membaca Al-Quran tanpa belajar, maka semua kita adalah orang-orang yang pandai. Kita menganggap diri kita adalah orang yang pandai. Kapan kita menilai diri kita? Ketika menilai diri kita adalah dikala kita bacakan Al-Quran kepada orang lain. Baru di situ kita akan melihat siapa status kita ini. Makanya alhamdulillah ikhwatul Islam, di Masjid Nabawi ini hanya sekedar motivasi bagi kaum muslimin yang ada di sini. Bagi yang i'tikaf, bagi yang ini, itu ada namanya halaqah zuwar. Bagian ujung sana ikhwatul Islam banyak sekali. Mungkin orang tidak tahu, di sini juga banyak. Halaqah zuwar itu artinya halaqah bagi mereka yang berziarah. Mungkin 1 hari, 2 hari, atau 5 hari, atau i'tikaf. Nah, disediakan para guru, yang mana guru ini mereka akan mendengarkan bacaan kita kemudian mengoreksinya. Paling tidak kita setorkan kepada mereka Al-Fatihah saja, karena itu adalah rukun salat. Agar kita tahu bagaimana standar bacaan kita, sudah tepat atau belum. Itu saja cukup. Kita baca sesuai dengan i'rab yang tadi kita sebutkan. I'rab a'ribil Quran. Baca Al-Quran dengan i'rabnya. Artinya berikan setiap huruf haknya. Hak huruf itu banyak. Maka alhamdulillah di Masjid Nabawi ini Pak Islam, nanti bagi kita yang berani ya, karena membaca Al-Quran kepada orang lain itu hanya bisa dilakukan oleh para pemberani saja. Kalau tidak percaya maka cobalah nanti. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim salahnya sudah 100. Sulit di Pak Islam, sulit. Kami dulu di kala belajar Al-Quran, kalau di sini kami belajar Al-Quran, tidaklah kita dibilang pandai belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran kecuali kena pukul dulu, ditarik telinga, kamu ini bagaimana, dicubit, itu perkara biasa. Artinya kalau kita belum dicubit berarti kita belum pandai Al-Quran. Sudah dicubit atau belum? Berarti belum pandai Quran. Artinya ya Pak Islam, itu proses belajar ya. Makanya kita lihat anak-anak kaum muslimin itu kadang-kadang Allahu Akbar. Kami saja bukan kaum muslimin, guru kami, ada guru kami di sini ya. Dia mengambil, dia tinggal di sini 1 bulan. Kemudian ingin menyetorkan hafalannya. Dia guru kami, guru Al-Quran. Dia bagus bacaannya, masya Allah, tabarakar rahman. Kemudian dikala setorkan Al-Quran di sini kena tarik telinganya, sama gurunya. Padahal dia sudah ahlinya. Dia yang sudah ahli, yang sudah, karena dia menjadi imam tarawih 30 juz ya. Dia saja yang seperti itu masih ditarik telinganya. Kalau kita apa yang ditarik kira-kira? Karena membaca Al-Quran, mendengarkan kepada orang lain butuh keberanian. Tidak mudah ya Pak Islam. Baru auzubillah salah terus. Karena kalau kita salah nggak usah lagi belajar. Itu biasanya sifat kaum muslimin. Ini baca sedikit salah, baca sedikit salah, baca sedikit salah. Artinya mereka yang menyetorkan Al-Quran kepada orang lain itu bukan orang-orang sembarangan. Makanya kenapa tidak banyak orang yang mau menyetorkan Al-Quran, membaca Al-Quran kepada orang lain? Karena penat. Kami dulu kalau belajar tajwid itu harus bawa cermin masing-masing. Bawa cermin, baca Al-Quran, baca kepada guru, lihat cermin juga.
lihat giginya, lihat hurufnya, lihat lidahnya di mana. Itu Al-Quran yang kuat Islam. Al-Quran itu indah. Semakin kita mempelajarinya, semakin mewarnai kehidupan. Kalau kita merasa berat hidup ini, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Setorkan, karena belajar Al-Quran di ikhwatul Islam, apalagi makanya nanti kalau belajar Al-Quran, kalau kita belum pandai baca Quran atau belum pandai belajar Al-Quran, jangan cari kawan yang pandai. Kita malu. Cari kawan-kawan yang satu level. Kemudian ayo kita datang ke Masjid Nabawi, kita setorkan Al-Fatihah. Supaya nanti kita tidak ditertawakan ya. Maka artinya cari satu level dan itu lakukan. Coba sekali di ikhwatul Islam. Coba lihat keberanian kita. Siapa yang berani? Agar kita tahu nanti, supaya kita nanti di kampung tidak menganggap diri kita ini sudah pandai baca Quran. Berani dulu di sini. Artinya berani setorkan dulu, bukan hanya di sini, dimanapun setorkan ayat-ayat Al-Quran, minimal Fatihah. Berapa kita benarnya? Berapa per 100? Berapa persen? Adakah 50? Adakah 30? Adakah 60? Kemudian semakin naik. Makanya tadi kita menyebutkan para sahabat, mereka mengatakan kami tidak marah kalau anak-anak kami tidak hafal Quran, tapi kami akan marah kalau mereka lahan dalam membaca Al-Quran, salah, tidak tepat dalam menyebutkan huruf, maka mereka akan marah kepada anaknya. Makanya bagi kita yang ingin memasukkan anaknya tahfidz, ingat yang pertama kali diajarkan adalah cara pengucapan huruf. Kalau diajarkan menghafal yang pertama kali ikhwatul Islam, nanti sulit untuk dirubah. Tapi kalau mereka sudah tepat dalam membaca Al-Quran, walaupun hafalannya sedikit, tapi nanti mereka bisa baca sendiri. Dan lisannya sudah tepat. Makanya siapapun yang membuat atau yang ingin menyekolahkan anaknya, apalagi yang masih kecil, ajarkan dulu cara penyebutan huruf, baru ajarkan kepada mereka cara menghafal Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kepada anaknya. Jelas sampai di sini ya. Nah artinya ikhwatul Islam, Al-Quran tidak bisa tanpa guru. Karena kalau tanpa guru kita merasa kita pintar. Al-Quran itu enak ikhwatul Islam, seronok kita belajarnya. Maka cari guru, duduk kita bersama. Alhamdulillah sekarang ada namanya istilah tahsin Al-Quran. Alhamdulillah nanti misalnya di masjid, misalnya buat tahsin 1 kali dalam 1 pekan, tahsin Al-Quran kita baca, diundang guru, kemudian baca Al-Fatihah dulu, kemudian semuanya bergiliran agar kita tahu bagaimana bacaannya. Karena kalau kita tidak melakukan seperti itu, sulit bagi kita menilai standar kita ini bagaimana bacaannya. Makanya orang yang paling tinggi ikhwatul Islam qiraatnya, sanadnya adalah mereka yang berkeliling dunia. Kemudian mereka setorkan hafalannya kepada guru-gurunya. Dengan itulah mereka mendapatkan sanad yang tertinggi. Dan sanad yang tertinggi sekarang ikhwatul Islam itu jaraknya 28 dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga pernah coba-coba ya, tapi lumayan jauh lah, 31 atau 32. Terlalu jauh. Karena sekarang sanad tertinggi itu adalah 28. Kalau kita dapat sanad 29, itu lumayan bagus. Karena yang tertinggi adalah 28 di zaman kita ini. Artinya jarak dia dengan Nabi pembacanya itu ada 28. Makanya disebut dengan tariqah Syatibiyah. Banyak ya masalah-masalah istilah Quran. Terlepas daripada itu semua, maka belajarlah Al-Quran dengan ada yang membimbingnya. Dan itu adalah keindahan, kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi, sebagaimana tadi kita sebutkan, wa khairu jalisin la yumallu hadithu, yaitu teman kita duduk yang paling bagus, tidak akan pernah bosan kita dengannya adalah Al-Quran. Salah kita tersenyum, kita saling ini, tapi enak ya Pak Islam. Makanya kalau nanti pulangnya kita dari sini, di masjid kita buat tahsin Al-Quran 10, satu orang halaqah, 10 orang, kemudian undang guru, kemudian kita baca bagaimana bacaan kita. Dan ingat, jangan lupa bawa cermin, supaya nanti kita bisa mengukur bagaimana lisan lidah kita ini. Dan insya Allah ada perkembangannya. Kami melihat di ikhwatul Islam ada salah seorang dokter ya, umurnya, biasanya dokter kan kalau sudah 60 tahun dia pensiun, artinya dia sudah istirahat. Kemudian dia fokus baca Quran 60 tahun, 1 tahun, 2 tahun, sampai umurnya 64 tahun. 64 tahun dia hafiz Al-Quran. Yang lebih berat lagi ikhwatul Islam ada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu penat dan lelah mengurus anaknya, mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya. Kapan mereka baca Al-Quran? Kapan? Kemudian sampailah umurnya 60 tahun. 60 tahun dia mungkin sudah punya cucu. Dia tidak terlalu lagi sibuk, maka dia menghafal Quran. Berapa lama dia menghafal Quran? 20 tahun. Sampai umur 80 tahun dia menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bukan untuk gaya-gayaan. Menghafal Al-Quran itu agar kita bisa bertemu dengan Allah dengan Al-Quran yang kita bawa. Karena derajat kita di surga tergantung ayat yang kita baca. Kalau seandainya kita ingin derajatnya surga tinggi, maka perbanyaklah menghafal dan membaca Al-Quran. Karena ikra warattil,
Apa kata Allah nanti di akhirat? Baca, tartil. Semakin banyak kita baca, semakin tinggi, naik. Siapa di antara kita yang tidak mau naik pangkat? Di dunia saja kita rebutan naik pangkat, apalagi di akhirat, di dalam surga. Caranya adalah dengan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Ustaz, tak mungkin lagi kami menghafal. Mungkin, makanya tadi kami contohkan. Nah, di kampung kami Ikhwatul Islam, guru kami yang tadi kena jewar telinganya, yang kena tarik tadi, dibuatnya halapo untuk orang tua. Alhamdulillah ada yang berhasil sudah mengkhatamkan hafal 17 juzuk. Orang tua. Kalau mau, pertanyaannya kita mau atau tidak? Itu saja jawabannya. Ada yang lain? InsyaAllah mau ya? Karena kita ingin wafat bertemu dengan Allah dengan Al-Quran yang kita bawa. Al-Quran itulah yang akan menerangi perkuburan. Dialah yang akan selalu bersama kita. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku akan mati, aku akan masuk perkuburan, aku lihat Al-Quran dari awal sampai akhir, aku telusuri hadis-hadis Nabi SAW, maka tidaklah aku temukan sesuatu yang bisa membuat perkuburan bercahaya kecuali ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada alasannya kita tidak belajar Al-Quran, tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya kita akan menyesal kalau kita sudah dipanggil oleh Allah tanpa membawa Al-Quran. Maka belajarlah ikhwatul Islam, terutama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, berkaitan dengan zakat fitri ya, karena sama ya, Idul, kita membacanya Idul Fitrah atau Idul Fitri. Idul Fitri kan? Idul Fitri berarti zakatnya zakatul fitri. Itu bahasa, dari segi bahasa. Sebagaimana kita mengatakan Idul Fitri, apa arti Idul Fitri? Apa arti Idul Fitri? Id itu arti apa arti Id? Id itu artinya kembali. Al-Fitr apa arti Fitr? Berbuka, kembali berbuka. Jadi arti Idul Fitri itu kita kembali berbuka. Maka tidak boleh berpuasa pada hari ini, haram hukumnya. Nah, Idul Fitri berarti zakatnya zakatul fitri. Bisa dipahami? Sesuai bahasanya. Kalau kita mengatakan zakat fitrah berarti Idul Fitrah. Tidak menjadi masalah kalau kita mengatakan Idul Fitrah atau zakat fitrah, karena harus adil. Kalau zakatul fitri berarti Idul Fitri. Kalau Idul Fitrah berarti zakatul fitrah. Paham sampai di sini ya? Itu dari segi bahasa. Tapi ikhwatul Islam, dikala kita nanti berada di sini, kemudian qadarullah mungkin ya kebanyakan kita kaum muslimin akan beriktikaf di Mekah ya, kemungkinan kebanyakan kita beriktikaf di Mekah. Mana yang lebih afdal? Zakat fitrinya di Mekah atau di kampung halaman? Mana yang paling bagus kira-kira? Yang paling bagus itu ikhwatul Islam, dua-duanya. Aman kan? Kan 3 kilo kan? 3 kilo kurma berikan kepada orang Mekah, kemudian 3 kilo beras berikan kepada orang yang di kampung. Bisa atau tidak? Bisa sekali. Sehingga pertanyaan ini tidak akan muncul lagi. Bisa dipahami ya? Artinya tidak mungkin muncul pertanyaan ini kecuali harus memilih. Kita tidak mau memilih. Bukankah kita ingin melakukan semuanya? Jadi Mekah juga, di kampung kita juga. Sehingga semua sama ya Pak Islam. Ustaz, kalau zakat fitri itu nanti pakai uang atau pakai beras? Ambil beras, taruh uang di atasnya. Bisa dipahami? Aman. Kalau kita tidak ingin memilih. Tapi kalau harus memilih, milihlah yang terbaik, yaitu dengan beras, makanan pokok. Ustaz, mungkin susah karena di kampung kami penghasil beras semuanya. Kalau dikasih beras mereka buang. Betul, ada seperti itu di ikhwatul Islam. Jadi ada sebagian daerah kalau diberikan beras mereka buang karena mereka penghasil beras. Jadi bagaimana supaya mereka menerima? Berikan beras, taruh uang di atasnya, baru mereka ambil. Nah, yang terbaik itu adalah makanan pokok. Kalau seandainya terlepas dari perbedaan para ulama. Kalau sulit, maka bagi dua-duanya. Sehingga nanti kita keluar dari perbedaan para ulama. Bisa ya? Jadi tidak lagi pertanyaan seperti ini nanti. Barakallahu fikum. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya. Mengenai pembahasan kemarin mengenai pakaian, apakah benar laki-laki dilarang memakai pakaian kuning? Allahu a'lam, kami tidak tahu ya. Yang dilarang yang kami tahu itu, yang dimakruhkan adalah pakaian yang berwarna merah tanpa ada garis-garisnya. Artinya merah tanpa ada dicampur dengan warna yang lain. Merah semuanya. Sedangkan warna kuning, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan terakhir ya.
bolehkah memberi uang pada petugas kebersihan di tanah haram karena mereka sudah mendapatkan gaji? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh? Mereka ada gaji. Ikhwatul Islam, di antara salah satu dosa besar adalah al-ghulul. Al-ghulul, ghulul itu artinya adalah memberikan hadiah kepada orang yang ada pangkatnya dengan tujuan akan mengambil manfaat darinya. Seperti misalnya kita menyekolahkan anak di suatu sekolah, kemudian kita berikan hadiah kepada guru yang mengajarkan anak kita. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jangan sekedar iya dan sekedar tidak saja, tanggung jawabnya mana? Boleh, boleh hadiah. Bukankah Nabi mengatakan tahadu, berikan hadiah kalian akan saling mencintai? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau gurunya itu anak kita juga, atau kalau gurunya itu adalah orang yang selalu kita bagi hadiah. Sebelum kita kenal dengan dia, kita sudah bagi hadiah. Ternyata orang yang selalu kita bagi hadiah ini guru anak kita, kemudian kita bagi hadiah. Kita bagi hadiah dia karena dia mengajar anak kita, atau kita bagi hadiah dia karena kita sudah kenal dengan dia? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Karena kita sudah kenal sebelumnya. Jadi kita tidak ingin manfaat karena kita sudah selalu berbagi hadiah. Nah, tiba-tiba kita memberikan hadiah kepada orang yang tidak pernah kita bagikan hadiah. Kemudian dia menjadi pemimpin camat misalnya. Tiba-tiba kita beri hadiah. Kemudian mereka menerimanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh kalau camatnya ayah kita. Tidak boleh kalau seandainya tidak ada urusan dengan kita. Karena nanti kalau kita berikan hadiah kepadanya, tujuan kita pasti ada. Untuk pengurusan tanah lancar, KTP mudah, apalagi itu ulul namanya. Ulul itu dosa besar. Memberikan hadiah dengan tujuan karena jabatannya. Jadi dulu Nabi SAW menyebutkan salah satu petugas zakat. Kemudian dia membawa zakat ke kota Madinah. Kemudian dia mengatakan ini adalah uang zakat, ini adalah untukku, kata Nabi. Kata-kata orang tersebut, ini untuk zakat, ini uang zakat, ini untukku, kata orang tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung naik mimbar. Ma balu aqwam? Apa gerangan kalian? Mengatakan ini untuk zakat, ini untuk diriku. Kalau seandainya orang ini, petugas ini atau yang diberikan jabatan ini, kalau duduk di rumahnya, apakah dia akan menerima zakat atau mendapatkan hadiah atau tidak? Kalau dia mendapatkan hadiah, maka berikan hadiah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia mendapatkan hadiah karena jabatannya, ulul namanya, ulul. Bisa dipahami? Tidak boleh, ikhwatul Islam. Kita berdosa, dia berdosa. Jangan membantu saudara kita sama-sama berdosa. Lantas kalau misalnya ingin berikan hadiah, berikan hadiah kepada atasannya. Misalnya sekolah ada guru kita, karena keberhasilan kita, contoh sekolah ya, karena keberhasilan sekolah itu bukan karena satu guru, karena semuanya. Kalau kita ingin bagi hadiah silakan, tapi berikan kepada kepala sekolah misalnya, atau kepada yayasan misalnya. Yayasan nanti yang membagi semuanya. Berikan semuanya, harus adil. Karena ada kepentingan. Nah, sekarang kita kiaskan kepada yang bekerja di tanah haram, yang mereka tukang sapu dan yang semisalnya. Kira-kira apa kepentingannya kalau kita bagi duit? Nantinya disapunya hotel kita? Iya atau tidak? Maka dari sini para ulama mengatakan itu bukan bagian daripada ulul. Karena tidak ada kepentingannya. Bisa dipahami? Karena yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah karena jabatannya. Makanya orang yang punya jabatan ikhwatul Islam, bahasanya hadiah, hati-hati menerima hadiah tersebut. Itu wulul namanya. Wulul itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Bahaya, dosa besar. Imam Az-Zahabi memasukkan itu adalah bagian daripada dosa besar. Kalau seandainya dia tiba-tiba dia memberikan hadiah karena jabatan kita, misalnya kita ketua RT, walau dari yang terkecil, ketua RT, RW, apalagi di atas sampai ke atas. Ada yang bagi hadiah, tanyakan hadiah ini untuk apa? Tidak ada, cuma untuk bersilaturahim misalnya. Bersilaturahim kenapa tidak dari dulu? Kenapa dikala sudah punya pangkat? Karena bahaya, itu adalah jalan rashwa, jalan suap, jalan sogok, dosa besar semuanya. Bisa dipahami ya? Kemudian ikhwatul Islam, sampai di sini dulu. Insyaallah pertanyaan berikutnya akan kita jawab besok insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena
kekurangnya ilmu kami, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah menerima ibadah puasa kita, Allah menerima qiyam kita. Semoga duduknya kita di dalam Masjid Nabawi menyebabkan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan terhadap anak dan keluarga kita, keberkahan terhadap harta-harta kita. Semoga kita hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah, Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.